Selamat pagi para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, Kamis 3 April 2025, terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang melampaui dari segala akal dan pikiranmu, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini tertulis dalam kitab Injil Lukas 14 ayat 13 sampai dengan ayat 14, demikian firman Tuhan. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Pemirsa dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, kita berada ketika mendengarkan renungan ini dimanapun kita berada. Yesus memberikan pengajaran kerajaan Allah untuk mengubah cara pandang kita terhadap jamuan undangan dalam suatu jamuan pesta. Tidak heran bila seorang kaya yang sukses dan yang terkenal namanya akan mengadakan pesta perjamuan mewah dengan tamu undangan dari kalangan atas dan hampir tidak ada dari kalangan bawah. Sebab memang demikian sifat manusia, cenderung mementingkan kepentingan diri sendiri. Bila mengundang dari kalangan bawah pun, motivasi tetap sama, untuk kepentingan diri sendiri supaya dipuji orang. Promosilah, kepentingan bisnislah, kepentingan politiklah, dan kepentingan sosial lainnya. Hari ini Yesus mau merubahkan tradisi dunia dalam hal siapa yang harus diundang. Berusahalah untuk meringankan beban orang miskin. Undanglah orang miskin dan orang cacat, saudara kita yang berkebutuhan khusus, yang tidak punya apa-apa untuk hidup atau yang tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan mereka akan membalasmu dengan doa-doa mereka. Alasan Yesus sederhana saja, bahwa orang-orang tersebut tidak akan dapat membalas undangan dari orang yang mengundang mereka. Dan hal itulah yang memberi kebahagiaan bagi si pengundang. Dan satu-satunya balasannya baginya adalah mendapatkan bagian pada hari kebangkitan orang-orang benar. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, Yesus sedang mengajar bagaimana kita dapat berbahagia ketika kita berbagi kasih dengan orang-orang yang tidak berdaya dalam suatu acara khusus. Kita mengimani Yesus Kristus Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, mengadakan perjamuan kudus dengan memberikan tubuhnya sebagai roti untuk dimakan dan darahnya sebagai anggur untuk diminum dalam kematian dan kebangkitannya. Agar kita orang-orang berdosa yang diundangnya memperoleh persekutuan dengan Dia di dalam keselamatan yang kekal. Dan kita yang percaya dan diselamatkan tentu saja tidak dapat melakukan hal yang sama kepada Tuhan Yesus sebagai balasannya. Betapa bahagianya kita menjadi orang yang diundang Tuhan Yesus di dalam pestanya. Dan kebahagiaan itu menjadi sempurna ketika mengingat mereka yang miskin, cacat, lumpuh, dan buta dengan kasih dan kemurahan hati. Mari kita yang telah memperoleh kasih karunia Allah, nikmatilah persekutuan yang indah dengan Tuhan di dalam keseharian kita, pekerjaan kita, dan ibadah kita. Ada tugas misi yang diembankan Tuhan kepada kita yang sudah diselamatkan, mengundang semua orang untuk masuk dalam keselamatan dan persekutuan yang kekal dengannya di sorga dengan menghidupi berbagai kepada sesama kita manusia, ciptaan Tuhan. Karena itulah tujuan hidup kita agar menjadi berkat bagi diriku
bagi keluargaku, dan bagi sesama manusia. Amin. Terima kasih Tuhan karena Tuhan menyapa kami dalam kehidupan kami beriman agar kami semakin mengasihi sesama kami manusia tanpa memandang siapa dia. Engkau mengajarkan kami untuk melakukan berbagi kasih ketika kami mendapatkan berkat dan rezeki dari Tuhan. Agar saudara-saudara kami yang tidak sama seperti kami pun boleh menikmati berkat-berkat Tuhan melalui orang-orang percaya yang telah Engkau berkati dalam kehidupannya. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Rohul Kudus kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin.